These are dreams that I walk through. And I risk to be close to you. These are dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Auranila Latif Sumirat, NIM 113. Saya Niken Alif Fatulilfa, NIM 129. Saya Nabila Lutfi Anissa, NIM 1122. Saya Iqbal Ibnu Habibji, NIM 106. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi IPS SDMI kelas 3 dan kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, tadi kita sudah melihat video ya. Di situ ada berbagai jenis hewan, yaitu ada sapi, ada kambing, ada ayam, dan lain-lain. Nah, hewan-hewan tersebut dirawat oleh seseorang. Siapakah orang itu? Iya, betul, itu adalah peternak. Jadi peternak itu adalah salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pekerjaan. Sebelumnya, kalian tahu atau enggak apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dengan berbagai macam tujuan. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Apa saja jenis-jenis pekerjaan? Nah, pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba kalian lihat di lingkungan kalian, ada atau enggak pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan menghasilkan barang itu apa sih? Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang hasil pekerjaannya itu dalam bentuk barang. Contohnya petani, pengrajin, dan penjahit. Coba lihat gambar tersebut. Nah, pekerjaan yang ada pada gambar tersebut adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang dalam jumlah besar itu biasanya dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan ini ada yang disebut dengan industri rumah tangga yang menghasilkan barang seperti kue, makanan ringan, dan gorengan, dan lain sebagainya. Nah, selain industri rumah tangga, itu ada juga perusahaan menengah. Perusahaan menengah itu perusahaan yang lebih besar daripada industri rumah tangga. Contohnya adalah pembuatan kompor. Nah, selain perusahaan menengah, itu ada perusahaan yang besar, yaitu perusahaan yang barangnya itu sudah disebarkan ke berbagai pelosok negeri. Nah, sekarang pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya tidak dalam bentuk barang, tapi hasil pekerjaannya itu dapat kita rasakan, yaitu berupa jasa. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut itu menunjukkan seorang guru. Guru adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Karena adanya guru, kamu menjadi anak yang pintar. Hal ini berkaitan karena tugas dari guru adalah mendidik siswa-siswinya menjadi anak yang pintar dan cerdas. Nah, coba lihat gambar tersebut. Di situ ada gambar polisi lalu lintas. Nah, polisi lalu lintas juga salah satu bentuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Polisi lalu lintas bertugas di jalan raya untuk mengatur lalu lintas kendaraan. Selain itu, polisi juga bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Coba lihat gambar selanjutnya.
Kalian pernah nggak menggunakan jasa tukang becak? Tukang becak adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa juga loh. Dia siap mengantarkan penggunanya ke tempat tujuannya. Yang kedua, tentang pekerjaan orang tua yang menghasilkan barang dan jasa. Tentu, jenis pekerjaan orang tua kalian berbeda-beda. Ada yang menghasilkan barang dan jasa. Ada yang bekerja sebagai guru, petani, karyawan, perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengenai pentingnya semangat kerja. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan semangat, termasuk dalam belajar. Kamu harus semangat sebab pekerjaan yang dilakukan dengan malas-malasan tidak akan mendapatkan ranking di kelas. Kalau kamu malas belajar, tentu saja hasilnya tidak akan memuaskan. Jika kamu belajar dengan semangat, tentu kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, semangat kerja harus kita miliki agar setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat menghasilkan yang baik. Ciri-ciri semangat kerja. Orang-orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, yang pertama yaitu disiplin. Bekerja sesuai dengan peraturan dan tepat waktu. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu berani menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari pekerjaannya. Yang ketiga, tekun, yaitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua pekerjaannya. Yang keempat, tabah, yakni tidak putus asa dan tidak mudah menyerah. Yang terakhir yaitu ikhlas, tidak mengharapkan imbalan jasa dari orang dan mengharap keridhaan dari Tuhan. Teman-teman pernah nggak berkunjung ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia? Banyak sekali bukan? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah arca. Arca adalah patung yang terbuat dari batu maupun perunggu. Biasanya terdapat di daerah-daerah tertentu. Contohnya Arca Ganesha atau Arca Amarwati dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah benteng. Benteng adalah bangunan bersejarah yang biasanya dibuat untuk tempat berlindung saat perang. Beberapa contoh benteng-benteng yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah benteng yang berada di Sulawesi Selatan, yang bernama Benteng Otana. Kemudian benteng Fort de Kock yang berada di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari batu yang biasanya digunakan untuk tempat pemujaan para agama Hindu atau tempat penyimpanan ahli jenazah dari para pendeta maupun para raja. Contoh-contoh candi yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah Candi Bundut yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Yang keempat berupa gedung. Contoh-contoh gedung yang ada di Indonesia sebagai tempat bersejarah. Yang pertama ada Gedung Lawang Sewu yang ada di Semarang. Lalu Istana Presiden Tampak Siring di Bali. Kemudian Keraton Cirebon yang berada di Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian ada Istana Bogor. Yang kelima ada makam-makam bersejarah. Banyak sekali bukan di Indonesia ini makam-makam yang dijadikan sumber sejarah pada saat ini. Contoh-contohnya ada makam Insinyur Soekarno yang berada di Blitar, Jawa Timur. Lalu makam R.A. Kartini yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Lalu ada makam raja-raja yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Yang keenam adalah bangunan monumen. Monumen biasanya dibangun dengan sengaja untuk memperingati jasa para pahlawan yang sudah mengharumkan nusa dan bangsa. Contoh-contoh monumen yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Monumen Tugu Monas atau yang biasa disebut Monas yang berada di Jakarta. Yang kedua ada Monumen Tugu Muda yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Yang ketujuh adalah museum. Museum yaitu bentuk rumah bangunan yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Beberapa contoh museum yang ada di Indonesia yaitu Museum Satria Mandala yang ada di Jakarta. Yang kedua Museum Sangiran yang ada di Sragen, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada Museum Sudirman yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian yang ke-8 adalah prasasti. Prasasti adalah batu yang bernilai sejarah. Prasasti merupakan peninggalan pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di antara lainnya
ada prasasti Tukmas, Sojomerto, dan Canggal, peninggalan Kerajaan Mataram. Kemudian ada prasasti Citarum, prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Awi, dan yang lainnya. Yang kesembilan adalah situs. Situs adalah temuan benda-benda purbakala seperti fosil, binatang purba. Banyak situs di Indonesia yang merupakan peninggalan zaman purba atau peninggalan Hindu-Buddha. Misalnya ada situs Muara Jambi, situs Pelawangan, dan situs Cilongok. Kemudian yang terakhir yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah biasanya seperti berbentuk masjid atau berbentuk gereja. Contohnya Masjid Agung Demak yang berada di Demak, Jawa Tengah. Lalu Masjid Menara Kudus yaitu di Kudus, Jawa Tengah. Lalu ada gereja Portugis yang ada di Jakarta. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam peninggalan bersejarah. Maka kita sebagai manusia harus selalu menghargainya. Yang pertama, memelihara peninggalan bersejarah tersebut dengan sebaik-baiknya, serta menjaga kebersihan dan keindahan tempat tersebut. Yang kedua, melestarikan benda sejarah tersebut agar tidak rusak, baik oleh faktor alam maupun faktor kita sendiri dari manusia. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tempat peninggalan bersejarah tersebut. Yang keempat, turut menjaga kebersihan dan keutuhan tempat bersejarah tersebut. Dan yang kelima, wajib menaati tata tertib yang ada dalam tempat maupun benda peninggalan bersejarah tersebut. Selanjutnya adalah upaya kita dalam melestarikan peninggalan sejarah tersebut. Yang pertama, menjaga benda-benda tersebut agar tetap utuh. Caranya dengan tidak merusak, mencoret-coret, dan membuat kotor benda-benda peninggalan sejarah tersebut. Yang kedua, benda-benda peninggalan tersebut juga tidak boleh diperdagangkan sebagai barang antik, karena benda-benda tersebut memiliki nilai yang tidak terbatas atau memiliki nilai yang tidak bisa ditukar dengan nilai uang. Dan yang ketiga adalah lembaga purbakala harus selalu melakukan pemugaran terhadap situs maupun benda bersejarah, namun tidak boleh meninggalkan dan mengubah bentuk aslinya. Terima kasih sudah menyaksikan